Ketiga, cantik babi bidadari. Azura hanya meringis di balik cadarnya. Sebenarnya merasa bersalah karena tidak sengaja ketiduran. Habisannya Atlas terlalu lama di dalam. Ia pun juga tidak diperbolehkan ikut. Wajar dong jika ia mengantuk. Ia tahu saat ini Atlas tengah emosi. Dari raut wajahnya saja sudah bisa dipastikan jika laki-laki itu sebentar lagi akan mengamuk. Heh, siapa yang menyuruhmu tidur? Bentak Atlas saat kini telah masuk dan duduk di dalam mobil. Ia memandang sengit wajah Azura yang kini memalingkan wajah ke arah depan. Azura hanya meresponnya dengan mengedikkan bahu. Ia sama sekali tidak berminat untuk menjawab pertanyaan Atlas. Untuk apa? Tentu jika Azura menjawab Atlas pasti semakin memperpanjang. Azura pun memilih diam. Kalau punya mulut itu jawab. Jangan sebisu. Bentaknya. Azura hanya menghela napas pelan. Mungkin ia harus siap menghadapi setiap perkataan kasar dari Atlas setiap harinya. Sungguh, ia tidak tahu mengapa takdirnya begitu berat. Bahkan di sini Atlas yang bersalah. Kenapa Azura harus terlibat? Ingin sekali rasanya Azura menangis, namun ia tidak mau menjadi wanita cengeng. Mas, bisa tidak nggak perlu bicara sekasar itu? Aku memang salah. Aku hanya tidak sengaja ketiduran. Kamu sendiri kan yang memintaku mengunci pintu mobilnya. Kenapa kamu marah-marah? Anjing, banyak bacot. Geram Atlas sembari memukul setir mobilnya. Entahlah, suasana hati Atlas benar-benar buruk terlebih setelah kejadian di dalam restoran tadi. Ingin rasanya Atlas membunuh setiap orang. Azura hanya terdiam. Rasanya benar-benar memilukan berada di posisi seperti ini. Memiliki suami yang temperamental, tidak mengerti sama sekali tentang agama. Selalu berkata kasar. Sungguh dosa apa yang pernah Azura lakukan sehingga mendapatkan jodoh yang seperti ini? Hati Atlas belum sepenuhnya membaik, namun ia tetap melajukan mobilnya menuju ke mansion. Sesampainya di mansion, Atlas dan Azura sudah disambut hangat oleh keluarga Atlas. Azura hanya tersenyum dan memberikan salam juga menyalami semua keluarga Atlas kecuali para laki-laki. Ia tidak menyalami mereka karena memang bukan mahramnya. Sementara Atlas sendiri tidak memedulikan mereka semua. Ia langsung melengos dan menuju ke kamarnya. Sama sekali tidak peduli dengan sambutan keluarganya. Untuk apa? Toh setiap harinya mereka tidak seakrab itu. Jura, sebaiknya kamu langsung ke kamar saja. Sepertinya kamu kelelahan. Itu Dixon, ayah mertua Azura yang paling bisa menerima Azura menjadi menantunya. Laki-laki itu juga begitu menyayangi Azura. Apa kamu sudah makan, Zura? Kini ibu mertuanya yang bertanya. Wanita itu adalah Marlene. Sudah, Ma. Tadi di restoran hotel sekalian kita makan. Bukan bersama Atlas tentunya, ia hanya makan sendiri tadi. Oh, ya sudah. Beristirahatlah. Titah sang mama mertua. Azura pun mengangguk canggung. Ia lantas berpamitan kepada semuanya untuk ke kamar. Lagi pula, tubuhnya juga sepertinya butuh istirahat. Terlebih ia juga belum sholat zuhur. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana sikap ke Atlas ke Kak Zura. Mereka bagaikan langit dan bumi. Jauh banget sifat dan kelakuannya. Tutur Kelista, adik kandung Atlas. Yang pasti dunia ke Atlas bakalan berubah. Timpal Hazel, adik bungsu Atlas. Biarkan saja. Biarkan kakak kalian itu belajar bertanggung jawab. Kata Dixon. Mereka pun hanya terdiam. Sementara seorang pemuda yang kini duduk tak jauh dari mereka hanya tersenyum miring. Ya, dia bernama Harry. Saudara tiri Atlas sekaligus musuh bebuyutan Atlas. Harry sendiri merupakan putra Dixon bersama istri pertama Dixon yang kini telah diasingkan di rumah sakit jiwa oleh Dixon dan Marlene. Bisa dikatakan hidup Harry sangatlah menyakitkan. Sejak usianya 1 tahun, ayahnya berkhianat dan menikah dengan Marlene. Hal itu tentu membuat ibu Harry kecewa berat hingga berakhir jiwanya terganggu.
Harry tersenyum seolah telah banyak sesuatu yang sudah ia rencanakan. Ia lalu berdiri dan melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Mas, jangan tidur dulu. Bersihkan dulu tubuh kamu. Kau tegur Azura saat Atlas kini membaringkan tubuhnya di atas kasur tanpa membersihkan tubuhnya terlebih dahulu. Bacot! Lagi-lagi Azura hanya menghela napas. Ia kembali beristighfar. Sungguh, apa mulut Atlas itu hanya bisa mengatakan kata-kata kasar? Kenapa sepertinya hobi sekali? Azura pun hanya menggeleng. Jika sudah seperti itu, Azura hanya bisa membiarkannya. Toh, ia paksa pun juga pasti akan percuma. Hingga tak berselang lama, ponsel Atlas berdering. Tadinya Azura tidak peduli, namun rupanya Atlas tidak mengindahkan ponselnya yang berdering. Alhasil Azura kembali menegur Atlas. Mas, ada yang menelpon. Kenapa tidak diangkat? Atlas yang mulai pening akan kebaulan sang istri pun mau tidak mau meraih benda pipi itu. Halo? Sahutnya saat panggilan itu sudah tersambung. Aku tunggu malam ini di tempat biasa. Kita buktikan seberapa hebatnya dirimu. Atlas tidak menjawab, ia justru memutuskan panggilan teleponnya. Lalu ia membuang ponselnya begitu saja. Azura yang melihat itu pun hanya geleng-geleng kepala. Azura lalu ke kamar mandi berniat untuk membersihkan diri juga berniat berwudu. Mungkin setelah sholat, hatinya bisa jauh lebih baik. Atlas sendiri melanjutkan tidurnya dengan posisi telungkup. Kaki lebarnya sampai menghabiskan tempat tidur. Begitu juga dengan tangannya yang terlentang. Gerah banget sih. Apa AC-nya mati? Sejak kapan AC sampai mati? Atlas menggerutu kesal ia lalu melepaskan kaos hitamnya yang saat ini ia pakai. Begitu juga dengan celananya. Hingga ia hanya mengenakan boxer saja. Setelah itu ia kembali merebahkan tubuhnya dengan posisi seperti sebelumnya. Tidak berselang lama, Azura keluar dari kamar mandi. Saat ini, ia tampak berbeda. Ia melepas cadarnya dan hendak menuju ke lemari untuk mengambil mukenanya. Namun, pandangannya tidak sengaja menatap ke arah sang suami yang sudah bertelanjang. Arorgi! Teriak Azura yang begitu syak dan kaget mendapati suaminya telanjang seperti itu. Sontak Atlas langsung terbangun saat mendengar teriakan Azura. Berisik banget sih. Kesal Atlas namun ia terbelalak saat menatap ke arah Azura. Wajahnya benar-benar cantik, putih, mulus dan nyaris sempurna bak bidadari. Ia sampai mengerjapkan mata berulang kali, takutnya ia hanya berhalusinasi. Namun kenyataannya Azura benar-benar nyata. Tidak ingin terlihat salah tingkah, Atlas pun melengos ketus. Padahal sebenarnya percuma juga, karena Azura langsung menutupi wajahnya menggunakan kedua tangannya. Kenapa kamu tidak memakai baju sih, Mas? Protes Azura, karena jujur ini kali pertamanya Azura melihat laki-laki bertelanjang. Meskipun memakai boxer, tetap saja baginya itu sangat membuatnya risih. Suka-suka akulah. Ini kan kamarku, kalau kamu tidak suka silahkan pergi dari kamar ini. Sana cari kamar lain. Ketus Atlas. Sika, Papa yang memintaku untuk menempati kamar ini. Seharusnya Mas yang harusnya sadar, ada aku di sini. Tolong dong jaga sikap. Ribet. Kesal Atlas yang ingin sekali rasanya memakan Azura hidup-hidup. Sebenarnya Atlas tidak menyukai wanita cerewet bin bawel, namun saat ini sepertinya ia akan merasa candu setelah melihat wajah cantiknya sang istri. Ngomong-ngomong, kenapa buka penutup wajahmu? Panas ya? Tanya Atlas yang mulai penasaran. Nggak usah nanya-nanya. Mas buruan pakai bajunya. Panas. Cuma sebentar, Mas. Aku mau sholat dulu. Setelah itu Mas bebas mau ngapain di kamar Mas. Tapi setelah aku keluar kamar nanti. Ucap Azura yang kini masih menutupi kedua matanya. Bukannya kita sudah sah? Kau muslim tapi nol bisaria tentang pernikahan. Terus apa gunanya menikah kalau seperti itu?
Mas, jangan mulai. Selama kamu sikapnya masih sering kasar dan tidak pernah mau mengakui kesalahan apalagi sama sekali tidak menjalankan kewajiban sebagai suami pada umumnya, jangan harap aku bisa menjadi istri layaknya istri pada umumnya. Jika kamu ingin aku menjalankan kewajibanku sebagai istri, rubah dulu sifat dan perilakumu. Cerewet. Kesalnya, meski begitu dengan cepat Atlas meraih semua pakaiannya dan memakainya dengan cepat. Entahlah, kenapa ia mendadak mau menuruti permintaan Azura. Meski kesal, namun tetap saja ia melakukannya. Aneh memang. Sudah. Ketus Atlas yang kini kembali merebahkan tubuhnya setelah selesai ia mengenakan pakaiannya. Azura sedikit merasa lega, ia tersenyum tipis dan langsung membuka matanya. Rupanya Atlas tidak berbohong. Ia pun kemudian segera mengambil mukena beserta sajadahnya. Setelah itu, ia langsung memakai mukenanya dan segera menjalankan sholat zuhur. Berdebat dengan Atlas membuatnya sedikit terlambat. Diam-diam Atlas melirik ke arah Azura yang tengah khusyuk menjalankan sholat. Entah kenapa hatinya tiba-tiba merasa damai. Apalagi wajah Azura benar-benar cantik alami. Sungguh, jika seperti ini mungkin Atlas akan berhenti bermain wanita di luar sana.